Salam jemaat Bais yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita ada di puncak yaitu Desa Cibodas, di mana kami tinggal di sebuah rumah yaitu tempat seorang artis yang bernama Modi. Ya, saya kurang jelas namanya, namun dia memberikan tempat untuk kita pakai sebagai retreat. Puji Tuhan, saudara, kita hari ini mempelajari dan merenungkan firman Allah bahwa kita sebagai umat Tuhan itu telah dipilih dan ditetapkan untuk pergi dan berbuah, dan buah itu tetap. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, bahwa kita telah dipilih, telah ditetapkan, pergi untuk pergi dan berbuah, dan buah itu tetap. Sudah dipilih dan ditetapkan, sudah tidak bisa tidak, bahwa kita harus move, bergerak, dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Bukan hanya sekedar pelayanan. Sebagai orang Kristen yang dipakai Tuhan secara luar biasa, kita tidak bisa duduk diam, namun kita harus mengikuti firman Allah ini. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21-22, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah satu keuntungan. Namun jikalau aku hidup, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Oleh sebab itu kekristenan bukan pola berdiam saja, namun kita harus pergi berbuah, menghasilkan buah, dan bekerja untuk menghasilkan buah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai bertumbuh bersama, bukan hanya sekedar beragama, beribadah, terus bukan hanya sekedar kita belajar firman Allah, namun kita juga mulai ada action, kita mulai berbuah, kita mulai menghasilkan buah yang tetap. Jadi mari saudara, kita sebagai gereja yang hidup, yaitu gereja, yaitu rumah Allah yang hidup, diri kita sendiri, di mana roh Allah tinggal di dalam kita, kemanapun kita pergi itu adalah sebuah gereja. Sehingga hidup kita itu penuh arti, ada Tuhan di dalam diri kita. Dan dikatakan, siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Jikalau kita menetapkan diri sebagai bait Allah yang hidup, yaitu kita pergi, move, bergerak, memberitakan Injil, menghasilkan buah, dan roh Tuhan ada di dalam diri kita, bersaksi untuk Tuhan, saya yakin inilah gereja hidup. Dan tidak boleh ada sesuatu yang menyentuh kita. Siapa yang menyentuh kita atau siapa yang membinasakan kita tidak akan lepas daripada hukuman daripada Tuhan. Berarti siapa yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan juga. Sesuai dengan firman berkata, jikalau engkau memberikan seteguk air kepada seorang muridku ini, maka upahmu juga akan mendapatkannya. Saya yakin kemanapun kita pergi ada pemeliharaan, ada kuasa Tuhan. Karena kita pergi ada tujuan, yaitu pergi, berbuah, dan buah itu tetap. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.